Yes, balik lagi sama Dodot. Eh, Apa kabar semuanya? Semoga hari kalian menyenangkan. Semoga aktivitas yang dijalankan juga lancar-lancar aja. Tetap stay safe, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker. Kalau bisa tetap social distancing. Jangan keluar rumah dulu sampai memang diperbolehkan. Pokoknya sekalian kita belajar nih selama ada di rumah kan. Belajar terus, kita ngasah ilmu terus, kita pelajarin hal-hal baru yang emang sebelumnya kita nggak bisa supaya nambah skill kita. Supaya nanti pas ini semua sudah berakhir, dan gue percaya ini sebentar lagi berakhir, semuanya kita akan lebih mulus jalannya dan kita punya kemampuan yang emang bisa bikin kita lebih maju lagi daripada sebelumnya. Gimana menurut kalian? Oke ya, pasti kan bingung kenapa gue videonya dari tempat kayak gini nih. Ya karena ini salah satu cara gue untuk ngasih lihat nanti ada barang apa aja pakai kamera ini di studio gue. Dan gue mau nge-review barang-barang itu, tapi gak sespesifik mungkin karena itu akan buang-buang waktu. Karena itu akan makan waktu banyak banget kalau gue spesifik banget. Cuman sebisa gue akan buat itu bermanfaat mungkin supaya kalian dapat informasi yang cukup gitu sih. Oke? Anyway, gue buat ini udah buka. Jadi selamat berbuka jika kalian sudah berbuka. Kita mulai? Kita mulai. Oke. Ini 1, 2, 3. Yes, this is the studio. Yeah. Pertama, apa yang akan gue bahas adalah studio ini. Ini ada bagian di rumah gue yang emang kira-kira nggak terlalu besar tempatnya, tapi bisa gue manfaatkan untuk membuat konten lah di tempat ini gitu. Di tempat ini ada komputer gue, ada alat-alat kamera gue taruh sini semua. Terus juga gue pasangin peredam supaya nggak berisik gitu kalau gue lagi di dalam sini. Dan semoga orang-orang di luar juga tidak mendengar kita gitu. Karena di sini kadang-kadang suka berisik. Terus intinya tempat gue melakukan pekerjaan ada di sini semua gitu sih. Terus oke, kita mulai dari yang paling penting dulu ya. Paling penting adalah kamera. Jadi guys, gue itu pakai 3 kamera. Jadi gue bakal ngasih tahu gimana caranya gue bikin podcast kemarin, dipaksa podcast itu. Yang pasti itu dengan 3 kamera karena kita ada banyak orang. Gue pakai 4 kamera karena kita ada banyak orangnya. Semua kamera gue itu adalah Sony plus ada 1 Fuji, gitu. Nih gue kasih lihat pakai ini ya. Ini kamera 1, terus ini kamera 1 lagi. Ini kamera 1 lagi. Plus 1 lagi jalurnya itu gue pakai buat handphone ini sendiri. Buat handphone ini. Nah kalau gue lagi sendiri, gue pakai handphone ini supaya gue bisa ngasih lihat ada apa aja di sekitaran gue. Atau biasanya jalur yang ini gue pakai buat masuk ke TV layar. Jadi kayak misalkan gue bisa ngerekord layar gitu sih. Oke, itu 1. Sebenarnya kalian itu bisa pakai kamera apa aja gitu. Kalian bisa pakai kamera apa aja, asalkan ada HDMI out clean-nya. Jadi misalkan kita ambil contoh kayak misalkan gini. Ini nggak HDMI clean nih, karena ada tulisan foto, ada gambar pencetan buat ngerekam video, buat foto segala macam gitu kan. Terus ada option-optionnya di atas ini nih gitu. Terus menurut gua itu kurang asik gitu digambar karena itu bakal kayak ganggu gitu sih. Itu pertama kalian harus punya HDMI out clean di kamera kalian. Sebenarnya bisa pakai kamera yang nggak terlalu mahal. Bisa contohnya apa ya? Sony A6000 itu juga cukup bagus untuk bisa bikin HDMI clean gitu sih. Terus kalian juga harus punya kabel HDMI-nya supaya bisa disambungin ke tempat nanti yang bakal gue bahas ini. Konektornya ini yang ngebuat gue bisa ganti-ganti kamera kayak gitu sih. Jadi emang poinnya ke situ, oke? Jadi kalian cuma perlu sama satu lagi, kalian harus punya dummy battery. Dummy battery itu supaya kalian bisa menggantikan kamera kalian, baterai kalian yang aslinya yang bawaannya, supaya di saat baterai habis kalian tetap aman gitu. Jadi emang baterai itu tidak di-charge, tapi langsung dicolok ke listrik rumah atau ke listrik manapun yang kalian bisa colok gitu sebenarnya. Jadi kalian colok, kalian masukin baterainya dulu ke kameranya, habis itu kalian colok ke listrik, langsung nyala
dan itu tahan lama banget. Oke? Nah, terus satu keunggulan lagi kalau kalian pakai kamera ini dan kalian pakai nanti yang gue bakal bahas ini, kalian itu nggak bakal ngerekam pakai kameranya. Oke? Jadi kamera kalian kalau pakai dummy baterai itu nggak bakal overheat karena kalian nggak akan ngerekam dari internal kameranya gitu. Dan kalian nggak perlu memory card karena kalian juga tidak merekam melalui memory card itu. Oke guys, lanjut. Yang kedua adalah Rodecaster Pro. Rodecaster Pro itu yang kalian butuhin supaya kalian bisa pakai sound quality yang bagus. Sebelumnya gue pakai adalah, nih bentar gue kasih tahu. Nih masalah gue adalah gue itu nggak terlalu pinter untuk ngatur kabel. Jadi kerapihan kabel gue itu sangat jelek gitu. Jadi kalau gue lagi kerja kayak gini ya, yang penting kelihatannya background gue aman deh gitu. Terus kabel-kabel gue nggak kelihatan bisa gue betul-betin gitu. Nah itu jeleknya gue tuh. Gue nggak disiplin dalam kerapihan kabel. Jadi kalau kalian lihat nih, ini kabelnya bakal berantakan banget. Nih, deng ya kan, kabel semua isinya. Jadi nih. Oke guys, ini adalah Rodecaster Pro yang mixer yang selama ini gue cari-cari. Ntar ada bunyi krik-krik-krik. Oke guys, selama ini gue mencari-cari adalah Rodecaster Pro mixer ini nih. Ini mixer untuk podcast yang terbaik mungkin saat ini, atau ada satu lagi Zoom L berapa gitu, cuman gue lupa. Cuman menurut gue ini yang lebih baik. Dia punya 4 channel. Dia terpisah semuanya multi track. Jadi emang setiap channel itu punya recordingnya sendiri-sendiri. Dia bisa pakai micro SD card. Jadi kan bisa langsung ngerekam lewat sini tanpa perlu sambungin ke komputer, and then bisa langsung disambungin juga dari sini ke komputer supaya kalian bisa ngirim yang kalian rekam ke komputer gitu. Dia punya Bluetooth, jadi kalian bisa langsung mix minus. Kalau kalian lagi teleponan, kalian bisa langsung sambungin telepon kalian ke sini supaya orang yang dengerin kalian bisa langsung ngerekam, bisa denger juga gitu. Punya 4 channel buat mikrofon juga. Punya FX, suara sound FX. Di sini ada ini intro buat dipaksa podcast gue. Bisa kalian gedein, kecilin. Gitu. Terus ini ada, mati ini tinggal pencet lagi. Ini ada suara ketawa. Ini ada suara tepuk tangan dan macam-macam, dan kalian bisa ngebanks itu. Jadi kalian bisa masukin ke dalam banknya ini tuh kayak 8 kali 3. Berarti 24 kurang lebih. Iya benar ya, 16 24. Iya benar. 24 banks. Jadi kalian bisa masukin 24 suara dengan fitur yang kalian mau pasang nanti di setiap acara kalian masing-masing itu berbeda-beda gitu. Gitu guys. Nah, sebelumnya gue itu pakai yang ini, Mackie Pro FX 12. Ini juga bagus banget. Cuman dia nggak bisa multi track, sayang banget. Jadi gue harus nyari yang multi track karena gue di ruangan video, karena di studio gue ini kecil kan, Jadi gue membutuhkan yang emang harus bisa terpisah supaya gue bisa mainin suaranya, gitu sih. Nah tapi dia juga bagus banget untuk professional music, produce music gitu. Jadi kayak emang kalau kalian mau bikin musik doang, kalian bisa pakai ini bagus banget juga karena ini cukup profesional. Dia ada efeknya juga, banyak banget juga efeknya. Tadinya gue ada vocal effects, cuman lagi nggak gue pakai karena bingung nyambunginnya gimana. Dan ini kadang-kadang masih gue pakai buat kalau misalkan gue mau bikin musik tentang kayak intro, kayak segala macam kayak gitu. Gitu guys. Ini ada di toko online sekarang, kalian bisa cari, tapi susah banget dapetinnya. Jadi harganya aneh-aneh. Kalian harus berusaha, kalian harus ngulik banget dapetinnya gimana caranya, oke? Tapi balik lagi, ini buat lebih profesional menurut gue. Dan kadang-kadang, bentar ada suara air ya. Tapi kadang-kadang itu jadi overkill menurut gue. Kalau overkill berarti menurut gue too much. Tapi karena gue buat orang itu 4 orang yang sekali podcast, menurut gue ini tepat gitu sih. Jadi gimana caranya gue bisa bikin multi track 4 orang, bisa gue edit langsung gitu. Jadi kayak emang gue membutuhkan ini, tapi menurut gua kalau emang kalian cuma mau bikin buat kalian sendiri, kalian nggak perlu ini. Kalian bisa pakai Zoom H4, kayak bisa yang Zoom H4 buat rekam suara doang, atau langsung rekam lewat kameranya juga bisa sebenarnya. Jadi buat gua nggak perlu yang terlalu mahal kalau emang kalian baru mulai buat sendiri gitu sih. Gitu guys. Itu pilihannya. Terus kalian juga bisa pakai yang Mackie karena harganya ini sedikit jorok kata-katanya. Cuman emang namanya itu Mackie Pro FX. Kalian bisa pakai yang ini yang 12 channel. Oh ini yang Mackie itu 12 channel anyway. Jadi kalian bisa bikin musik sampai 12 channel. Bisa kabel XL
XLR-nya tuh bisa sampai 12. XLR itu bisa sampai 6. Iya bisa sampai 6 tapi ada 12 channel gitu. Intinya gitu sih. Dan itu lebih profesional sebenarnya daripada yang Rodecaster Pro ini, karena emang dia khusus buat podcast gitu sih. And then kalau buat bikin musik, kalian menurut gue akan lebih pakai yang Mackie Pro FX 12 itu, karena itu lebih profesional buat bikin musik gitu sih. Oke, lanjut lagi. Gila, gue ngebut banget ya. Kita lanjut nih. Ini favorit gue sih. Ini favorit gue. Guys, gue mau perkenalkan kalian kepada nih Atom Mini Pro. Ini yang ngebuat kerjaan gue semakin cepet. Kenapa akhirnya gue bisa bikin video, ngeluarin video tuh satu hari sekali atau seminggu 5 kali gitu ya. Karena gue pakai ini. Ini penting banget buat kerjaan gue. Walaupun ini sedikit manjain gue dan sebenarnya emang gini konsepnya kan. Konsepnya adalah gimana caranya lu bisa bikin video quality bagus dengan waktu yang secepat mungkin. Gitu kan? Dengan waktu yang secepat mungkin. Misalnya kayak gue yang waktu gue di Dot, gue itu bikin video semaksimal mungkin supaya hasilnya bagus banget, kualitinya bagus banget, tapi kita akan ngepostnya lama banget. Itu. Walaupun kita pakai tim sekalipun. Karena menurut kita bikin videonya itu kita butuh waktu cukup panjang. Dan kita bikinnya di luar kota kan. Jadi emang prosesnya tuh kita nikmatin banget. Sampai akhirnya video itu tayang jadi sesuatu yang menggairahkan lah gitu. Intinya menjadi sesuatu yang menyenangkan banget untuk ditonton gitu. Tapi karena karena kita lagi pandemik ini dan emang situasi susah untuk membuat kita jadi keluar rumah, menurut gua hal kreatif itu bisa dituangkan dalam berbagai macam cara. Contohnya adalah lu bisa bikin vlog, lu bisa bikin podcast, lu bisa bikin hal-hal yang lucu di hidup lu gitu, dan lu rekam. Lu bisa bikin misalkan lu punya drone, lu bisa nerbangin drone di rumah lu, kayak gitu-gitu sih. Cuman tetap balik lagi lu butuh waktu untuk editing. Nah, buat gue tuh bukan tipikal orang yang suka banget ngedit sebenarnya. Gue punya ide banyak banget. Tapi untuk nuangin itu di saat kita udah ngambil semua footage-nya, kita udah ngambil semua bahan untuk kita edit, pas nyampe editing gue tuh sangat lelah gitu. Walaupun gue belajar editing ya, gue belajar editing lewat YouTube sih sebenarnya. Cuman gue pelajarin itu supaya gue mengerti, supaya gue bisa at least basic editing gitu. Dan gue nggak terlalu suka sebenarnya. Dan itu yang ngebuat gue bikin video tuh jadi lama banget. Take times banget buat gue jadiin satu video selesai. Walaupun kita udah ngambil hasil footage-nya gitu sih. Jadinya gue itu mikir gimana caranya, ada gak ya alat untuk supaya gue bisa ngerekam tapi langsung ke edit gitu. Tadinya kalau pakai 4 kamera ini kan tinggal ditempel, lu potong-potong, lu cut jadi satu gitu kan. Cuman lu tetap harus ngelewatin editing dan lu harus nonton satu-satu supaya lu tahu gimana caranya lu gak kelewatan momen yang bagus gitu. Dan lu harus tahu juga di saat lu ngedit, yang paling menyebalkan adalah di saat lu masukin semua footage ke dalam Premiere Pro, abis itu lu harus cari maksimal yang paling baik yang mana. Baik lagi kalau lu bukan profesional dan lu pakai Clapper dan lu harus tahu time code-nya di mana yang paling baik, adalah lu harus nyari satu-satu footage lu. Kalau lu punya footage banyak dan lu sekali nge-roll itu bisa sampai 3 menit, 4 menit, 10 menit, lu akan ngabisin waktu cukup banyak gitu sih. Dan akhirnya gue menemukan satu cara paling ideal buat gue sampai gue akhirnya bisa ngeluarin satu video satu hari dengan quality yang mungkin tidak sebaik di saat gue ngabisin waktu banyak banget untuk ngedit. Tapi menurut gue quality ini tetap lebih baik daripada standar gitu. Tergantung kalian tinggal mainin lightingnya ya kan, kayak di belakang ini nih. Lightingnya tinggal kalian mainin, apalagi kalau buat rumah doang gitu. Adalah barang itu adalah namanya Atom Mini Pro. Itu guys, ini penting untuk kalian tahu. Karena kalau kalian mau, ini mungkin jadi satu satu cara untuk kalian bisa bikin mini studio di rumah kalian. Kalau kalian punya kamera nggak kepake, at least punya 2 kamera atau 3 kamera, bisa langsung colokin ke sini dan ini hasilnya bagus banget. Kalian langsung dapetin. Gue ngomong kayak seakan-akan gue ini mempromosikan Atom Mini Pro, tapi nggak sumpah. Ini emang karena gue cinta banget sama alat ini dan ini ngebantu workflow gue banget. Jadi gue akan promosiin ini banget sih. Gitu guys. Oke, ini gue kasih lihat. Ini dia Atom Mini Pro nya. Sebelum ini ada Atom Mini doang. Ini keluaran Blackmagic ya anyway. Blackmagic. Sebelum ini ada Atom Mini doang.
Dia itu sayangnya, kurangnya menurut gue, dia nggak bisa langsung record ke SSD. Jadi kalian harus pakai third application supaya kalian bisa nge-record apa yang kalian mau record gitu. Tetap sama, dia tetap punya 4 HDMI in and out-nya, in-nya. HDMI 4-nya tuh ini 1, 2, 3, 4. Ini kamera, ini gua apa namanya? Wah, panas. ini gua apa sih, HP. Ini 3 kamera yang tadi gue sebutin. Nanti bakal gue jelasin lagi ini 1, 2, 3, 4-nya apa. Terus ini HDMI out-nya supaya kalian bisa ngelihat ada di monitor. Tuh, kayak gitu. Terus juga ini bisa langsung ke SSD drive-nya. Jadi kalian bisa langsung rekam masuk ke sini. Kalian nggak perlu third application yang kalian harus download lagi. Itu sangat ngebantu banget menurut gue. Terus juga kalian punya ini langsung ke kabel Ethernet supaya kalian bisa langsung live. Langsung dari sini. Kalian juga nggak perlu pakai third application lagi. Bisa on air langsung. Ini off air ya, ini record, ini stop. Ini ada buat ini kalau kalian mau pakai ini kalian bisa keluar di sini nih. Jadi kayak di previewnya tuh ada ini. Tuh, ada gua lagi main di situ juga ya kan. Pakai aja kali ya. Gitu deh. Nah, kayak gitu. Terus juga ini ada buat transitionnya, ini transitionnya efek. Terus ini untuk kalian mau ngelihat yang 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 3, 4. Nah kayak gitu-gitu, jadi supaya kalian bisa preview. Gitu sih. Jadi menurut gua ini sangat berguna banget untuk mengurangi workflow kalian. Dan ini punya 4 channel yang tadi gue bilang. Ini punya 4 HDMI out-nya. Jadi kalian itu bisa langsung kayak misalkan mau pakai white. This is the white one, right? It's really cool. It's really good. You know, like di saat kalian mencet ini 1, ini cut to ke sini, itu langsung ke edit anyway. Gitu. Jadi kalian gak ngabisin banyak waktu untuk milih footage. Kalian bisa kalau salah pun kalian tinggal ngulang lagi dari sini, habis itu ulang lagi, tinggal cut doang, plak gitu. Bisa dikasih misalkan notes di menit berapa. Kalian harus punya time code-nya. Kalau gue ngeliatnya selalu di Rodecaster gue. Rodecaster gue ada tempat ininya kan, apa namanya, buat nge-recordnya, ada time ininya, timetable-nya. Jadi kalau kalian salah, kalian tinggal cari di tempat sana, kalian catat gitu, salah di menit berapa, nanti tinggal di drag doang, potong, selesai gitu doang. Terus kalian bisa langsung ke 3 ini, jadi kayak emang ini langsung edit semua anyway. Wah salah gua. Gitu guys, ini namanya Atom Mini Pro dari Blackmagic. Menurut gua ini 3 hal yang paling berguna buat gue saat ini untuk nambahin kerjaan gue di rumah dan mempermudah gue untuk melakukan semua aktivitas gue. 3 hal itu adalah kamera. Untungnya gue pernah investasi kamera, jadi kepake sekarang gitu, dan kepake untuk kerjaan gue yang lain juga. Terus gue punya, akhirnya ada investasi Rodecaster Pro ini yang menurut gue sangat memudahkan kita untuk para orang-orang untuk ngerekam suara. Karena kualitasnya juga bagus, harganya juga sangat terjangkau. Ya walaupun walaupun harganya sedikit berlebihan sih untuk pemula sebenarnya gitu. Tapi kalau untuk pemula kan nggak perlu pakai ini, kalian bisa pakai recorder apapun sebenarnya gitu ya. Kualitasnya bisa kalian geser sedikit. Yang penting kalian punya cara untuk ngupload hal apapun ide kalian untuk ke YouTube gitu. Dan yang lebih profesional lagi adalah Atom Mini Pro ini. Harganya cukup mahal, tapi untuk ngebantu gua sangat membantu karena itu bisa ngurangin waktu yang gue sangat susah. Maksudnya kayak gue nggak perlu ngedit terlalu panjang, gue nggak perlu apa ya, kalau gue punya ide bisa langsung gue buat kayak gitu sih. Jadi emang sangat ngebantu gue dalam workflow gitu sih. Dan gue bisa ngebuat video apapun dan bisa gue upload ke YouTube dalam waktu sesingkat apapun juga gitu. Gue bisa live juga, gue bisa live streaming, gue bisa live gaming, gue bisa apapun pakai Atom Mini Pro ini gitu sih. Jadi itu 3 hal paling penting dan paling berfungsi di gue sekarang di rumah aja ini gitu sih. Gitu guys. Nah, sekarang gue mau masuk ke mic. Mic ini kenapa gue taruhnya di sideline, karena kalian bisa pakai mic apapun untuk nge-record suara. Ini sangat berlebihan menurut gue. Gue pakai Rode NT1A ini, menurut gue ini sangat berlebihan karena ini untuk musisi, biasanya untuk dia nyanyi, untuk nge-record suara.
Tapi gue pakai ini karena gue nggak ngerti waktu gue beli gitu. Akhirnya gue nge-browsing, gue cari tahu, gue research. Ternyata bentar. Ternyata yang lebih kepake sebenarnya untuk broadcast atau untuk podcast adalah yang ini. Ini PodMic namanya, Rode PodMic. Dia lebih balance menurut gue dari segi suaranya. Harganya lebih murah juga, hampir setengahnya yang ini. Dan buat gue, kalian mendingan beli yang ini aja untuk apa ya? Untuk kalau kalian mau bikin podcast untuk mulai gitu. Atau kalian bisa pakai USB. Kalian bisa pakai mic USB. Kalian bisa pakai USB mic, kan ada yang tetap kondensor gitu kan. Gue sempet beli kemarin tuh yang dari Razer. Tapi karena gue butuh yang lebih, suaranya lebih clean lagi, gue pakai yang ini gitu sih. Itu jadi buat mic, kalian bisa pakai mic apa aja sebenarnya. Bisa pakai mic yang lebih murah yang harga 500.000 atau 300.000 atau 100.000 juga ada gitu. Cuman baik lagi, harga lebih murah pasti quality nggak akan terlalu bagus seperti ini. Tapi buat pemula menurut gua sikat aja dulu, yang penting kontennya jadi gitu bos. Ya nggak? Oke, kita lanjut lagi. Dan kalian untuk masukin semua footage ini, yang jelas kalian butuh yang namanya PC, atau kalian butuh yang namanya laptop, atau kalian butuh yang namanya tempat editing. Gitu sih. Kalian bisa ngedit di manapun, bisa Samsung, bisa di Samsung Notes, bisa di Samsung, bisa di iPad, bisa di PC, bisa di laptop, jelas gitu kan. Kalau gue pakai laptop yang gue custom sendiri, kemampuannya itu menurut gue cukup tinggi dan bahkan terlalu tinggi untuk ngelakuin apa aja sebenarnya. Cuman itu menurut gue investasi yang gue nggak perlu upgrade lagi, gue nggak perlu bolak-balik ke toko lagi di saat gue ngerasa kurang gitu sih. Jadi investasi ini investasi jangka panjang. Gue bisa ngedit dengan file yang cukup besar, gue masukin ke sini. Gue nggak butuh bikin ProResnya dulu supaya gue lebih cepat ngeditnya. Jadi gue emang butuhnya yang seperti ini. PC gaming juga tentunya gitu sih. Jadi emang menurut gue ini tepat buat gue, tapi belum tentu tepat buat orang lain karena ini terlalu berlebihan. Gitu sih. Jadi kalian bisa cari laptop yang lebih murah lagi, atau mungkin PC yang custom juga tapi ada yang lebih murah, yang kemampuannya sebenarnya bisa ngangkut untuk file-file yang nggak terlalu besar juga. Karena baik lagi, gue pakai kamera seperti ini, filenya cukup besar. Gue pakai Rodecaster, filenya juga lumayan besar. Gue pakai drone itu juga filenya lumayan besar. Gue pakai kadang-kadang kamera yang lebih profesional lagi, filenya lebih besar lagi. Jadi emang gue membutuhkan ini untuk kerjaan gue gitu. Dan kalau kalian merasa itu juga kalian butuhin untuk kerjaan kalian, nanti kita bisa kalian bisa request di komen mungkin supaya gue bikinin detail khusus buat PC yang gue pakai gitu sih. Oke guys, terus kita lanjut lagi ke studio gue. Yang paling penting dalam membuat suatu gambar menjadi lebih menarik untuk dilihat adalah lighting. Itu menurut gue peraturan nomor 1 di saat kalian mau bikin video yang bagus. Lighting penting banget. Jadi gue membutuhkan lighting yang menurut gue nuansanya tepat untuk video yang mau gue buat. Gue pakai lampunya tuh hampir semua lampu di sini gue pakai Philips Hue. Philips Hue itu adalah lampu yang emang bisa ganti warnanya sesuka hati kalian, yang emang kalian bisa atur lewat handphone kalian gitu sih. Jadi emang menurut gue itu lampu yang tepat buat gue di studio gue. Terus juga gue ada lampu studio sebenarnya, gue kasih lihat deh. Gue ada lampu studio kayak gini. Salah. Nih. Lampu studio, cuman gue pantulin supaya gue dapet bias supaya guanya nggak gelap. Gitu. Gitu guys. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu sih. Oh, kalian butuh yang pasti satu lagi adalah hard disk portable. Itu penting banget supaya kalian bisa nyimpen semua filenya secara rapih ke dalam satu hard disk itu. Itu penting, dan kerapihan dalam membuat folder di PC kalian atau di hard disk kalian itu penting banget supaya kalian tuh nyari aset kalian tuh gampang banget. Gitu guys. Ngebut juga gue ya. Dan panjang banget ini. Gitulah, itu sih intinya isi studio gue itu. Semoga video ini bisa ada gunanya lah buat kalian, atau ada informasi yang kalian mau cari sebenarnya dan akhirnya dapat di video ini juga. Gue nggak pernah nge-review video sebelumnya. Gue nggak pernah bikin review video, tapi menurut gue dulu pernah sih, cuman berantakan banget. Semoga yang ini lebih baik daripada yang sebelumnya.
Intinya gue mau membuat satu konten tuh yang kualitinya tetap bagus dan kontennya tetap juga bagus dan videonya bisa dinikmatin sama kalian dan kalian dapat sesuatu di saat kalian nonton video itu gitu sih. Oke, semoga video ini berguna. Dan satu lagi, gue pengen ngasih tahu kenapa akhirnya gue membuat YouTube channel Adipati Kusmaji ini. Anyway, Adipati Kusmaji itu adalah nama asli gue. Adipati Dolken adalah nama panggung gue. Penulisan Adipati Kusmaji pun sesuai dengan apa yang tertulis pada YouTube gue, gitu. Jadi, kenapa gue buat ini? Karena gue takut untuk ngerusak apapun yang udah gue lakukan di Dot, gitu. Jadi dalam artian gue nggak mau ngerusak YouTube channelnya Dot dengan gue bikin konten-konten yang keluar dari jalurnya, gitu. Karena kan Dot lah emang khusus untuk kerjaan gue yang lebih proper, gitu kan. Kerjaan gue yang memang lebih serius terhadap videografi gitu. Gue nggak mau sampai konten-konten yang udah gue buat terganggu dengan konten-konten yang gue buat sekarang di rumah gitu. Lagi pula gue pengen ngerasain lagi hype-nya bikin dari awal. Gue pengen mulai lagi. Memang susah bikin dari awal lagi karena kalian harus mulai lagi dari nol. Cuman gue percaya di saat kalian bikin konten yang menarik, kalian bikin konten-konten yang out of the box mungkin, itu akan menjadi sesuatu yang cepat jalannya. Tapi jangan lupa juga nikmatin prosesnya. Oke guys, mungkin video dari gue itu dulu. Dan sekarang gue mau bacain surat dari Canti. Anyway, Canti itu habis ngirimin gue bubur sumsum. Dan setiap dia ngirimin gue sesuatu, biasanya dia tulisin gue surat. Nah, suratnya mau gue bacain buat kalian. Gitu. Oke, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Hi lover. Lagi apa kamu? Pasti kamu lagi mikirin aku kan? Wajib itu. Jadi, aku bikin surat ini sebenarnya karena disuruh sama kamu. Plus kayaknya kamu kangen surat-surat cinta aku ya. Bedanya sekarang, kamu nyuruh aku bikin surat 3 halaman. Esai kali. Ibarat aku disuruh bikin skripsi, aku terpaksa. Ya tapi ya udahlah, I'll try, oke? Kita udah berapa lama sih gak ketemu? Sebulan ada gak ya? Ah, lebay. Kangen banget nih. Sampai aku bingung ngomong kangennya kayak gimana. Kira-kira kita kapan ya bisa ketemu lagi? Besok bisa gak ya? Pas aku bangun tidur kamu udah ada. Tapi jujur, kayaknya ntar pas ketemu aku bakal salting deh. Kayak deg-degan gak jelas gitu. Terus ntar gak tahu deh mau ngapain di depan kamu. Jadi jaim. Can I not do that? Kamu kemana sih? Aku minta zoom gak zoom. Duh, mulai posesif kan? Ngomong-ngomong tentang posesif, semenjak aku sama kamu aku jadi posesif tau. Norak gitu. Kayak tadinya aku kan santai banget. Kayak ya udah, cuek aja, gak pedulian. Terus kenapa gue posesif sama elu? Duh, gak suka deh. Kayak lu like foto orang gitu. Gue gak suka, tapi gue gak mau ngasih tahu karena nanti takut drama. Iya, walaupun udah pernah ngasih tahu sih sekali. Dan padahal kamu udah berkali-kali juga nge-like foto orang. Freak banget. Sayang, tangan aku mulai pegel nih. Terus bingung mau ngomong apa lagi. Ngomongin hari aku aja ya. Jadi hari ini sebenarnya aku minta bangunin jam 12. Terus gue malah kesel. Karena pas dibangunin, gue tidur lagi kebablasan sampai sore. Terus kesel deh. Kesel sendiri. Terus ya udah, aku bangun, terus aku mandi, sholat, baca Quran. Terus ngapain lagi ya? Oh, buka puasa. Cie, gila. Gue anak solehah banget. Terus sholat maghrib. Terus ngobrol sama kamu. Terus sholat taraweh. Terus aku bikin surat deh. Freak banget ya. Bosen banget hidup gue. Padahal kan aku cuma mau cover. Tapi kamu malah nyuruh aku buat nulis surat. Maksa lagi. Hey, you're on Zoom. And you're showing me inside of your mouth. The fuck. Sayang, gue gak tahu mau ngomong apa lagi. Yaudah ya, segini aja. Ntar suratnya gak romantis kalau kepanjangan. Ya kan? Ya udah. Pokoknya I miss you so much. Aku udah bosan banget sama kata-kata itu tuh. Duh. And I bet you're bored too. Right? Oke sayang, ku tunggu balasanmu. Jangan lupa sholat dan WhatsApp Ustadz. Dan yang paling penting, mandi. Okay. I love you.
XO. Cantik. Oke, nanti gue bikin surat balasannya. Ya. Sedih ya, gak ketemu-temu. Oke lah guys, kayaknya sampai situ aja ya. Sedih gue. Gue mau balas surat cantik, terus gue juga mau ngirim baju Izimania dia. Oke, sampai kita bertemu di vlog selanjutnya. Bye bye.